Di depan ada dinding maya, Kiai, yang menghalangi perjalanan kita. Ada apa ini? Tidak. Lapor Gusti, ada 2 makhluk manusia dan 1 makhluk jin datang dengan menghancurkan dinding maya. Apa? Ada bangsa manusia, serang! Di awal episode ini, kita menuju pada Kiai Jamas, Kiai Ageng Sebayu dan Kalagondang yang pada saat itu akhirnya telah sampai di dalam istana Dewi Ipri. Mereka pun langsung dikepung oleh pasukan Dewi Ipri yang semuanya adalah wanita. Mereka pun mengitari ketiganya. Lalu setelah itu, pasukan tersebut pun menyerang secara bebarengan. Kiai Jamas, Kiai Ageng Sebayu dan Kalagondang pun tidak tinggal diam. Mereka langsung mengerahkan ajiannya untuk menghancurkan pasukan siluman tersebut hingga mereka musnah hancur satu persatu. Setelah semua pasukan itu binasa, dari dalam istana pun muncul Dewi Ipri, Ambarwati, dan juga Ragatpati atau siluman kalong yang ketika itu masih berada di istana tersebut. Dewi Ipri pun mempertanyakan siapa orang-orang itu, mengapa membuat kekacauan di istananya. Siapa kalian? Namaku Kiai Jamas. Ini sahabatku, Kiai Ageng Sebayu, dan ini Kalagondang. Sudah menjadi aturan yang maha kuasa bahwa bangsa manusia dan bangsa lelembut mempunyai dunia masing-masing. Kenapa kalian berani melanggar dengan datang dan merusak di dunia kami? Maafkan kami, Dewi Ipri. Kami melanggar aturan itu karena kami ingin menolong murid kami, Raden Ayu Wulandari, yang diculik Mak Lampir dan dibawa kemari. Kami berniat datang secara baik-baik, tapi tentaramu menyerang dan ingin membunuh kami. Jadi kami terpaksa melawan. Kalau Sang Dewi mau menyerahkan Raden Ayu Wulandari, kami akan segera pergi dan tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Enak saja. Kalian datang dan membuat keributan. Ragatpati tampak marah mendengar perkataan Kiai Jamas. Ia pun mengatakan bahwa orang-orang itu tidak bisa pergi begitu saja, sebab mereka telah membuat keributan di tempat tersebut. Kalagondang tampak marah mendengar kata-kata Ragatpati. Melihat semua itu, Kiai Jamas pun menahannya dan menyuruh Raja Jin Merah tersebut untuk bersabar. Namun untuk kali ini, kemarahan Kalagondang tampaknya sulit dibendung, sebab ia benar-benar merasa tidak terima dengan omongan ngawur siluman kalong tersebut. Ragatpati pun tampak tertawa melihat kemarahan Kalagondang. Ia pun mengatakan bahwa Kalagondang berani ngomong besar di hadapan majikannya. Apakah ia tidak malu? Mendengar kata-kata Ragatpati, Kalagondang pun menjadi semakin murka. Lalu ia langsung menantang Ragatpati untuk bertarung. Kau kira aku takut padamu? Kalau kau benar-benar sakti, ayo kita adu kekuatan. Malam Kiai Jamas bertiga belum juga pulang. Nah, jangan-jangan mereka celaka. Aku juga khawatir. Tapi apa boleh buat? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu dan berdoa. Ternyata sudah 3 hari Kiai Jamas dan yang lainnya berada di alam siluman. Mungkin Blotong dan Maesa merasa bahwa sudah lama mereka menunggu.
Namun menurut Kiai Jamas, pasti kepergiannya baru terasa sebentar saja. Blotong yang telah mendapatkan hewan buruan dan membakarnya pun kemudian memberikan bagian yang lebih banyak untuk Maesa. Namun pemuda tersebut menolaknya karena ia merasa perutnya lebih kecil daripada perut Blotong yang seperti gentong itu. Ia pun mengatakan bahwa cukup dengan 1 potong saja ia akan sudah kenyang. Blotong pun tampak geram mendengar omongan Maesa yang dirasa telah melecehkannya. Namun pada akhirnya ia pun memberikan potongan ayam yang kecil itu kepada sahabatnya. Kebenaran, Blotong mendapatkan makanan yang lebih besar sehingga perutnya tidak akan menjerit-jerit lagi nantinya setelah ia makan. Kini kita kembali lagi kepada Kiai Jamas dan yang lainnya, di mana pada saat itu masih terjadi pertempuran sengit di antara ketiganya dengan lawan masing-masing. Blotong, bangun. Bangun. Aku masih ngantuk. Sudah siang kayak gini masih ngantuk. Kelewatan kamu. Semalam kan aku nggak bisa tidur. Hah? Tidak bisa tidur? Siapa yang mendengkur semalam? Susah banget. Sudah 4 hari ini Kiai belum pulang juga. Ya, apa boleh buat? Kita tunggu terus. Hari ini adalah hari keempat para kiai dan kalagondang berada di alam siluman. Maesa pun mengatakan bahwa mereka harus tetap sabar menunggu. Namun Blotong pun tampak protes sebab ia takut kalau terjadi apa-apa terhadap para kiai tersebut. Kalau sampai para kiai itu celaka bagaimana? Apakah mereka harus tetap menunggu di tempat itu? Ia pun kemudian mengatakan jika kemarin mereka boleh ikut, maka mungkin mereka bisa membantu meringankan tugas para kiai tersebut. Atau setidaknya mereka tahu rombongan Kiai Jamas tersebut selamat atau celaka. Maesa pun kemudian memberikan pengertian kepada Blotong bahwa tingkat ilmu para kiai itu masih berada jauh di atas mereka. Buktinya, para kiai tersebut bisa menembus alam gaib, sedangkan mereka sendiri tidak bisa melakukan hal yang sama. Blotong pun tampak mengerti apa maksud Maesa. Ia pun kini menjadi terdiam. Agar Yang Maha Kuasa melindungi dan menyelamatkan mereka. Ada suara serigala. Wah, walah, Maesa, ada suara perempuan. Iya, suara perempuan. Tapi di mana? Tidak tahu. Ya sudah, kita cari ayo. Blotong, jangan. Memangnya kenapa? Di sini hutan yang angker. Jadi kita tidak boleh sembarangan bergerak. Astagfirullahaladzim. Suara serigala lagi. Suara semakin mendekat. Hati-hati, Blotong. Maesa. Aha, kita ketemu lagi, Cak Bagus. Awas, Maesa. Itu wanita siluman serigala. Kau tahu? Iya, aku pernah dikejar sampai jatuh ke dalam jurang gara-gara dia tuh. Jadi kamu yang ngadepin aja ya. Kamu takut? Aduh, bukan begitu. Aku lagi malas ngadepin dia. Akhirnya, Blotong pun kembali bertemu dengan siluman serigala yang pernah membuatnya masuk ke dalam jurang. Wanita itu pun tampak senang terhadap Blotong. Ia pun ingin kembali menangkap pemuda itu untuk dijadikan sebagai suaminya. Melihat semua itu, Maesa pun mengatakan bahwa
sebaiknya wanita itu pergi saja dan mencari teman sejenisnya untuk dijadikan suami, bukan bangsa manusia seperti dirinya ataupun Blotong. Wanita itu pun kemudian justru menjadi marah. Ia pun kemudian mengatakan bahwa kedua manusia tersebut akan dijadikan sebagai mangsanya. Wanita siluman tersebut pun kemudian segera menerkam Maesa dan Blotong sembari berubah menjadi wujud aslinya, yaitu seekor serigala. Blotong pun tampak ketakutan sebab ia trauma dengan serigala itu. Ia pun langsung lari di saat serigala itu mengejarnya. Namun Maesa pun segera mencegah pergerakan serigala tersebut. Wah, Maesa, hebat kamu Maesa. Ayo terus, ayo. Waduh, tambah gawat. Ya, Blotong pun langsung terbang dan hingga pada sebuah pohon yang cukup tinggi, dan tampaknya ia aman berada di sana sebab serigala-serigala yang mengejarnya itu tidak bisa memanjat. Maesa yang masih berada di bawah dan dikepung oleh para siluman serigala itu pun langsung dipanggil oleh Blotong untuk menyusulnya di atas pohon. Anak sembara tersebut pun langsung naik ke atas pohon bersama dengan Blotong. Di sana mereka aman, walaupun para serigala tersebut tetap berada di bawah mereka. Hei, gendut, turun! Kalau kau laki-laki sejati. Emangnya enak kalau berani sini naik. Berani nggak? Ayo. Kini kita kembali menuju pada para kiai, di mana pada saat itu mereka masih belum menemukan tempat penjara Ayu Wulandari. Kiai Jamas pun kemudian menyuruh Kalagondang untuk bertanya atau mencari tahu di bangunan-bangunan yang lainnya, sebab sepertinya di tempat tersebut tidak ada tanda-tanda keberadaan Ayu Wulandari. Kalagondang pun menyanggupinya. Ia pun kemudian menyuruh para kiai tersebut untuk menunggu saja di tempat itu, sedangkan dirinya sendiri yang akan bergerak. Sementara itu, Maesa dan Blotong kini sedang sibuk menghindari serangan-serangan wanita siluman serigala. Mereka pun berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Melihat semua itu, siluman tersebut pun mengatakan bahwa kedua manusia itu adalah para pengecut. Ia pun menantang keduanya untuk mengeluarkan kesaktian mereka. Blotong pun tidak tinggal diam. Ia kini juga menantang wanita tersebut untuk naik, sembari mengejeknya. Akan tetapi, sepertinya wanita itu sudah tidak berani lagi untuk naik, sebab ia tahu pasti ia sendiri yang bisa celaka karena akan diserang ketika akan naik ke atas pohon itu. Siluman serigala tersebut pun kemudian mengatakan bahwa dirinya akan menunggu di bawah pohon itu kalau kedua manusia itu tidak mau turun. Hal tersebut membuat Blotong berpikir dua kali untuk tetap berada di atas pohon. Celaka dong.
kita bisa mati kelaparan di sini, Mahesa. Iya, kau akan mampus jadi tengkorak di situ. Tapi nggak apa-apa. Orang aku bisa lewat atas sini kok. Gitu aja repot. Waduh, tapi Kiai Jamas berpesan agar kita menunggu di sini. Waduh, aku nggak berani melanggar pesan itu. Bagaimana? Waduh, Mahesa, kamu di sini dulu ya. Mau apa? Tenang. Astagfirullah. Bereskan Denmas Blotong. Kamu menggunakan sihir? Lekete seme. Sihir? Sihir apaan? Kamu itu keliru. Aku itu tidak menggunakan sihir. Lalu apa? Waktu aku berada di gua kelelawar, aku belajar banyak hal. Dari mulai ilmu silat, terus mengumpulkan semua kelelawar. Wah, pokoknya banyak. Kalau mau, kelelawar seluruh dunia aku kumpulkan. Hebat sekali si Blotong. Ia memang benar-benar memegang kendali kelelawar, sehingga hewan-hewan itu bisa dimintainya bantuan sesuka hatinya. Kini kita menuju pada Kalagondang yang di saat itu sedang menyamar sebagai seorang lelaki yang mengaku diutus oleh Dewi Pri untuk menemani mereka menjaga tempat tersebut. Ia datang dari kampung wetan yang letaknya sangat jauh. Namun kata-kata lelaki samaran Kalagondang seperti orang bercanda dan tidak meyakinkan, sehingga membuat para penjaga tersebut tidak percaya dengan omongannya. Yang cantik ini lagi ngapain? Kami sedang menjaga tahanan bangsa manusia. Boleh aku lihat nggak? Tidak boleh. Oh. Ini tahanan penting. Wah, gimana Dul? Katanya tidak boleh masuk. Ah. Bagus Dul. Ayo, kita pergi dulu. Kalagondang pun kemudian segera bergerak menuju ke penjara Ayu Wulandari, di mana pada saat itu juga tampak dijaga ketat oleh pasukan yang seluruhnya adalah wanita. Lalu Kalagondang pun muncul sembari tertawa-tawa. Ia pun kembali menggoda wanita-wanita tersebut. Namun kini ia mengaku sebagai malaikat yang datang untuk melepaskan tawanan tersebut. Ia pun kemudian berubah menjadi kewujud aslinya. Wulandari sendiri tampak sangat bersemangat setelah melihat kehadiran Kalagondang di tempat tersebut. Paman Kalagondang! Paman Kalagondang! Sabar ya, Den Ayu. Bedul. Den Ayu, sekarang kamu bebas. Terima kasih, Paman.
Kalagondang akhirnya berhasil menemukan penjara Ayu Wulandari dan membebaskannya. Kini mereka pun menuju ke tempat Kiai Jamas dan Kiai Ageng Sebayu berada. Sementara itu, Kiai Ageng Sebayu pun tampak mempertanyakan keberadaan Kalagondang yang belum juga kembali setelah sekian lama mereka menunggu. Kiai Jamas pun menyuruhnya untuk bersabar, sebab sang Kiai yakin kalau Kalagondang pasti berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Namun semua itu pasti juga butuh waktu yang cukup. Setelah itu, mendadak Kalagondang dan Ayu Wulandari pun tiba. Terima kasih, Guru. Itu sudah menjadi kewajiban kami. Ya, Pak. Waktu kau bertempur melawan si Pratipa, aku melihatmu ragu. Iya, Yud. Lain kali kau tidak boleh ragu-ragu. Ingat itu. Kalau kau menghadapi musuh, bunuh. Jangan dikasih ampun. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang bersama dengan Jabang Sangara. Nenek setan tersebut pun selalu menanamkan sifat-sifat yang buruk terhadap anak Grandong itu agar ia semakin beringas dan tidak mengenal ampun terhadap lawan-lawannya. Mak Lampir pun menekankan kepada Jabang Sangara bahwa anak itu harus membunuh setiap musuhnya, sebab kalau sampai dibiarkan hidup, maka musuh-musuhnya itu akan membalas dendam di suatu saat nanti. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak Mak Lampir merasakan sesuatu yang tidak enak. Ada apa, Yud? Oh, tidak apa-apa. Kabur? Maisa? Kiai? Kiai? Assalamualaikum, Kiai. Bagaimana kabarnya Dinayu? Ya, seperti yang kamu lihat, aku baik-baik saja. Syukurlah. Sini. Akhirnya, di hari yang ke-7, rombongan Kiai Jamas berhasil keluar dari alam siluman dengan membawa serta Ayu Wulandari. Kini Blotong pun menceritakan kepada Ayu bahwa Maesa selalu memikirkan gadis itu sehingga membuatnya tidak bisa tidur. Mendengar kata-kata Blotong, Maesa pun tampak kesal. Namun Kiai Jamas pun segera melerai mereka agar tidak terjadi perdebatan panjang di antara keduanya. Sang Kiai pun kemudian mengajak mereka semua untuk menyusul Kiai Jabat, Kiai Basari dan Kiai Ageng Jumantoro yang di saat itu sedang mengejar Nyi Waring Ireng ke arah timur. Tidak lupa sang Kiai pun mengingatkan kepada semuanya agar senantiasa berdoa supaya Tuhan melindungi mereka dari segala macam mara bahaya. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang kembali menuju ke istananya. Syukur tidak terjadi apa-apa. Memangnya kenapa, Yud? Dasar anak. Sudah 2 kali musuh-musuhku menyerang dan menghancurkan tempat ini. Untung aku bisa mengembalikan tempat ini secara utuh. Kalau tidak, Eyang Detya Kalamercu sudah pasti marah padaku. Malampir! 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 Aneh, ada kepala bisa melayang. Malampir! Siapa kau? Aku Dewi Ulupi dari Keraton Dewi Ipri. Aku diutus ratu kami untuk menyampaikan berita buruk. Cepat katakan, berita buruk apa? Keraton kami diserang oleh 2 makhluk manusia dan seorang makhluk jin. Mereka mencari Raden Ayu Wulandari yang ditahan di keraton kami. Siapa mereka? Kami tidak sempat menanyakan nama mereka. Sebab begitu mereka datang, kami langsung mengepung mereka yang telah menghancurkan dinding maya. Ternyata mereka sangat berdaya, sehingga bala tentara kami rusak binasa. Bahkan tubuhku dan tubuh Gusti Dewi Ipri dihancurkan mereka. Lalu mereka melemparkan kami dari alam maya ke alam fana ini. Lalu bagaimana dengan tawananku? Kami sendiri tidak tahu. Mungkin saja mereka sudah membebaskan gadis itu. Kesenangan Mak Lampir tiba-tiba menjadi sirna seketika setelah mendengar kabar berita buruk tersebut.
Ia pun kemudian mempertanyakan tentang tawanannya, yaitu gadis ontang-anting atau Ayu Wulandari. Wanita itu pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui, namun mungkin saja gadis ontang-anting itu sudah berhasil dibebaskan oleh manusia-manusia sakti tersebut. Kepala siluman itu pun mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak akan bisa kembali ke istananya lagi, sebab ia dan yang lainnya, termasuk ratunya, harus mendapatkan tubuh yang cocok dahulu untuk mereka, baru mereka bisa masuk ke istananya. Si lampir pun tampak marah dan kesal mendengar semua itu. Ia pun kini melampiaskannya dengan mengeluarkan pukulan-pukulan saktinya guna menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nenek setan itu benar-benar marah sejadi-jadinya. Ia pun juga mengumpat sepuasnya sampai bibirnya capek. Di tengah kemarahannya itu, mendadak muncullah dewa kegelapan atau Pukulun Kala Mercu yang langsung memperingatkan dirinya. Lampir, hentikan! Apa yang kau lakukan, Lampir? Apa kau ingin menghancurkan istanamu? Maaf, Eyang Pukulun. Hamba kehilangan kesadaran karena hamba sedang marah dan kecewa. Aku tahu, Lampir. Itu karena kau kehilangan gadis ontang-anting yang sudah kau tangkap dengan susah payah. Tapi kemarahanmu itu harus pada tempatnya. Maaf, Eyang Pukulun. Hamba ingin tahu siapa yang telah berani membebaskan tawanan hamba. Kiai Jamas, Kiai Ageng Sebayu, dan Kalakondang. Mereka lagi. Maaf, Eyang Pukulun. Hamba memohon bantuan Eyang Pukulun agar hamba bisa menangkap si Tirta dan Raden Ayu Wulandari. Hamba ingin segera menyerahkan darah mereka untuk Eyang Pukulun. Lampir, selama ini aku sudah banyak membantumu. Aku beri kau ilmu kesaktian yang tidak ada taranya. Aku beri kau para pembantu yang gagah dan sakti. Masih kurang apa lagi? Kalau aku sendiri yang harus menangkap kedua anak itu, lalu apa kerjamu, Lampir? Tidak. Soal pengorbanan darah dua anak manusia itu, aku tidak mau ikut campur. Kalau kau ingin menjadi makhluk yang linuik, berusahalah sendiri. Yo! Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.